Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng aku, Elok Arumsari di Omah Elok Channel. Hai, halo. Kali ini aku bakalan bagi resep mumu roll cake. Udah pada tahu ya pastinya itu loh bolu gulung yang hits banget di Bogor. Memang aku akui bolu gulung ini rasanya tuh enak banget, susunya kerasa, terus teksturnya itu lembut, dan yang paling penting di resep yang aku eksekusi ini aku nggak pakai bahan pengembang sama sekali. Udah penasaran? Yuk cus kita bikin. Bahan pertama ada 4 butir telur suhu ruang, nanti dipisahkan antara kuning telur dan putih telurnya. 80 gram tepung terigu, aku pakai protein sedang. Selanjutnya ada 80 gram gula halus, boleh kalian pakai gula pasir yang di blender. 60 ml susu, ini aku pakai susu full cream. Selanjutnya ada 50 ml minyak goreng. Dan yang terakhir ada 1 sendok teh perasan air lemon. Sekarang aku bakalan langsung tunjukin gimana cara bikin mumu roll cake ini. Siapkan wadah, lalu pecahkan 4 butir telur, pisahkan antara kuning telur dan putih telurnya. Dan yang harus kalian ingat, telur yang kalian pakai harus dalam keadaan suhu ruang. Jangan kalian ambil yang dari dalam kulkas. Kalaupun kalian ambil dari dalam kulkas, diamkan terlebih dahulu selama 1 atau 2 jam. Setelah dia suhu ruang baru boleh dipakai. Kenapa? Karena kalau kalian pakai telur yang dingin atau yang dari dalam kulkas, udah dipastikan bolunya bakalan bantat. Pertama aku bakalan bikin adonan yang dari kuning telur terlebih dahulu. Jadi kocok kuning telur ini, setelah itu tambahkan susu dan juga minyak goreng. Aduk hingga semua bahan cair ini homogen. Selanjutnya masukkan 80 gram tepung terigu. Kalian bisa pakai tepung terigu protein rendah ataupun sedang, jangan yang protein tinggi ya. Kalau yang protein tinggi itu cocoknya untuk bikin roti. Seperti biasa tepung terigunya ini aku ayak terlebih dahulu supaya nanti mempermudah waktu pencampurannya. Lanjut aduk-aduk hingga semua adonan benar-benar tercampur rata dan teksturnya seperti karet, nggak mengaret banget sih. Nah pokoknya teksturnya kurang lebih seperti ini ya geng. Nah setelah itu sisihkan terlebih dahulu, kita lanjut ke adonan putih telurnya. Ini adalah putih telur yang udah aku pisahkan tadi. Tambahkan 1 sendok teh jus lemon. Lanjut mixer dengan kecepatan yang paling tinggi hingga putih telurnya itu mengembang dan teksturnya kaku. Sambil di mixer, sambil tambahkan gula halus secara bertahap sedikit demi sedikit. Ini aku masukkan dalam 3 kali tahapan. Nah, kalau kalian tanya seberapa lama aku nge-mixer putih telur ini aku mixer selama kurang lebih 7 menitan ya. Ini aku pakai mixer yang speednya itu sampai angka 5. Kalau pakai speednya yang mentok di angka 4, kalian bisa sesuaikan lagi dengan mixer kalian masing-masing deh ya. Nah, kalau adonan putih telurnya udah ngembang dan teksturnya kokoh seperti ini, kalian bisa stop mixernya. Ini adonannya itu benar-benar udah kokoh ya, kayak buttercream gitu, jadi nggak gampang turun adonannya. Next, ambil sedikit adonan putih telur, setelah itu masukkan ke adonan kuning telur yang udah dibikin di awal tadi. Untuk banyaknya dikira-kira aja ya, sekitar 1 centong nasi gitulah. Nah setelah itu aduk-aduk supaya adonan kuning telurnya itu lebih agak encer kayak gitu. Karena pertama kan adonan kuning telurnya itu kental. Jadi setelah ditambahkan adonan putih telur sedikit, jadi dia agak encer kayak gitulah. Nah ini kalau adonannya udah seperti ini, selanjutnya kita masukkan kembali ke adonan putih telurnya tadi. Lanjut aduk kedua adonan ini hingga tercampur rata. Ngaduknya itu pelan-pelan dengan penuh perasaan, dengan teknik putar balik. Kenapa harus pelan-pelan? Karena ini kan adonan putih telurnya udah ngembang tuh. Jadi kalau misalkan kita ngaduknya terlalu kencang, terlalu keras, nanti takutnya adonannya itu turun. Jadi nanti bolunya nggak ngembang deh. Karena kan kita nggak pakai pengembang sama sekali. Kalau udah, ambil 2-3 sendok makan adonan, nanti bakalan dibikin corak kayak corak sapi perah kayak gitu ya.
Tambahkan 1 sendok teh coklat bubuk. Ini aku pakai yang dark, yang gelap, jadi supaya nanti coklatnya itu bagus, nggak coklat muda, jadi coklat-coklat tua kayak gitu. Kalau kalian nggak punya coklat bubuk, bisa kalian ganti pakai pewarna coklat tua ataupun hitam tuh juga boleh. Jangan lupa masukin di piping bag supaya nanti gampang waktu kita bikin corak sapinya. Untuk loyangnya ini aku pakai loyang kotak ukuran 25 x 30 cm. Nah, loyangnya ini aku olesi dulu pakai margarin atau mentega. Setelah itu aku lapisi pakai kertas kue atau baking paper. Selanjutnya diolesi kembali dengan mentega. Sekarang waktunya ngegambar corak sapinya. Yang namanya sapi perah itu kan coraknya blonteng-blonteng kayak gitu ya. Kalian bisa imajinasikan terlebih dahulu. Setelah itu kalian tumpahkan, kalian lampiaskan ke loyang, kalian gambar seperti ini ya. Pokoknya sesuka hati aja ya gambarnya. Gampang kok. Yang penting lapisan coraknya ini dibuat agak tebelan sedikit ya, jangan yang tipis banget. Karena apa? Karena nanti waktu kita keluarkan dari loyang, bolunya itu dikeluarkan dari loyang, terus kertas baking papernya itu kita kelotok. Kalau dia adonannya terlalu tipis, bakalan ngelupas. Selesai coraknya digambar, ini aku bakalan oven dulu di suhu 150 derajat Celcius, api atas bawah selama 5 menit aja. Jangan lupa sebelum dipakai ovennya udah dipanaskan terlebih dahulu ya geng. Setelah dipanggang selama 5 menit, kita angkat. Selanjutnya kita bakalan timpal pakai adonan yang warna putih. Nimpa adonan putihnya itu pelan-pelan aja ya, supaya coraknya yang coklat ini nggak geser kemana-mana, jadi tetap cakep gitu nanti hasil akhirnya. Oke, kalau udah rata, udah rapi seperti ini, lanjut kita oven kembali, masih di suhu 150 derajat Celcius, api atas bawah, dan waktunya itu adalah 25 menit. Setelah 25 menit kemudian bolunya itu udah matang, kita angkat. Nah, setelah bolunya kita angkat dari oven, kita harus gerak cepat ya geng. Kenapa? Karena kita harus buru-buru menggulung menggulung bolu gulungnya itu supaya kulitnya itu nggak pecah-pecah waktu digulung. Karena nanti kalau bolunya itu udah dingin terus kita gulung, nanti hasilnya bakalan pecah-pecah geng. Dan kalian bisa lihat sendiri geng, ini corak sapi perahnya cantik banget. Dia nggak geser sama sekali, pokoknya mulus gitu ya. Seneng deh. Selanjutnya aku bakalan balik lagi, jangan lupa alasi pakai kertas baking kayak gini, atau kalau kalian nggak punya kertas baking boleh pakai serbet yang bersih. Seperti yang tadi aku bilang, kalau bolunya itu udah keluar dari oven dalam keadaan panas, kita harus gerak cepat. Gerak cepat waktu ngolesin selai sebagai isian dan cepet-cepet digulung supaya kulit bagian luarnya itu enggak retak atau pecah-pecah. Nah, aku di sini ada kesalahan teknis ya geng, mohon dimaklumi, mohon dimaafkan. Jadi waktu aku bikin bolu gulung ini, anakku yang bayi itu rewel, nangis gitu, dan mau nggak mau bolunya ini buru-buru aku gulung terlebih dahulu tanpa aku olesi selai. Karena aku ngejar supaya bolu gulungnya itu nggak keburu dingin, jadi kulit luarnya itu masih cantik kalau digulung pas panas-panas. Nah, ternyata setelah beberapa menit kemudian aku kesusahan waktu ngebuka bolu ini karena dia lengket gitu geng. Jadi alhasil ya bagian permukaan bolunya yang bagian dalam ya procel-procel kayak gini. Tapi it's okay lah, nggak apa-apa. Yang procel-procel itu dalamnya, yang penting yang luarnya itu bagian kulit luarnya itu mulus. Pokoknya intinya jangan ditiru ya geng. Nah, by the way, untuk isiannya aku pakai selai coklat dan parutan keju. Kalau kalian mau tekstur bolu gulungnya itu agak padat, kalian bisa simpan dulu bolu ini di dalam kulkas selama kurang lebih ya 1-2 jam supaya teksturnya itu lebih padat dan mudah untuk dipotong-potong. Dan ini dia geng, hasil karya aku hari ini, Mumu Roll Cake. Kalau kalian benar-benar pecinta cake, kalian harus cobain resep yang satu ini. Tampilannya cantik banget, rasanya enak, dan nanti pasti anak-anak tuh bakalan rebutan. Ini aman banget buat anak-anak loh ya, karena ini kan nggak pakai bahan pengembang sama sekali. Jadi aman banget dikonsumsi untuk anak-anak.
Dan untuk selai coklatnya ini aku juga bikin sendiri loh. Nanti linknya bakalan aku taruh di deskripsi box, kalian bisa cek ya. Gimana geng, udah pada ngiler belum? Nah, jangan ngiler-ngiler dulu dong, beli bahan langsung rebake di rumah. Nah, sampai di sini dulu resep Oma Elok kali ini. Semoga kalian suka, semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Dan jangan lupa share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Sampai jumpa di resep Oma Elok selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.